Bab 1871 Hatimu kotor. Kamu. Wajah Dirong menjadi pucat karena marah, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa membuat taruhan seperti itu? Apakah hanya aku yang mengambil taruhan itu? Ye Bufan menatapnya dengan tajam, apa yang terjadi yang baru saja kamu lakukan? Bukankah kamu hanya ingin aku menjadi umpan untuk memancing kedua macan tutul pembelah langit? Jika caraku gagal, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Maka nyawaku akan hilang aktif. Dirong memikirkannya. Saya pikir memang demikianlah masalahnya. Jika tidak ada cara yang efektif untuk menghadapi Sky Leopard, hasil lawan ditakdirkan untuk menjadi jalan buntu, dan tidak peduli apa taruhannya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ye Bufan memandang orang-orang yang hadir, apakah semua orang mendengarnya? Saya meminta Anda untuk menjadi saksi. Hu Yaoyao berkata dengan ekspresi khawatir wajah, saudaraku, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bagaimana kalau kita memikirkan cara lain? Ye Bufan tersenyum sedikit, jangan khawatir, apakah kamu masih percaya padaku? Hu Yaoyao membuka mulutnya, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Saya tidak mengatakannya dengan lantang, dan sekarang saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain selain mengandalkan pria di depan saya. Chen Yuyu berkata dengan cemas, saudaraku, kamu harus cepat, perisai Vajraku akan hancur. Pada saat ini, cahaya keemasan di luar semua orang semakin lemah, dan itu sudah setipis sayap ulat sutra, dan itu akan runtuh di depan matamu. Ayo, kita makan ini dulu. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan 5 pil dan memberikannya kepada semua orang yang hadir. Chen Yuyu mengambil ramuan itu dan menelannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, lalu bertanya, saudaraku, menurutmu ini apa? Ye Bufan tersenyum tipis. Gadis kecil ini benar-benar polos dan manis. Baru kemudian saya ingat untuk bertanya apa itu. Aku akan menggunakan bubuk obat nanti. Ini penawarnya. Setelah mengatakan itu, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah botol muncul di telapak tangannya, berisi bubuk putih. Kupikir kamu punya beberapa trik cerdik. Ternyata kamu ingin menggunakan racun untuk menghadapi macan tutul yang membelah langit ini. Dirong mencibir, monster itu memiliki fisik yang kuat, dan racun manusia pada dasarnya tidak berfungsi. Bahkan jika racunmu spesial, kamu bisa menunggu sampai kamu meracuni mereka semua. Saat kita menyerahkannya, kita semua telah berubah menjadi kotoran monster itu. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang juga terlihat khawatir. Tubuh monster itu memang sangat kuat, dan ketahanannya terhadap racun juga sangat kuat. Sekalipun racun di tangan Ye Bufan bisa bekerja, itu tidak akan teratasi dalam waktu singkat. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda dan berkata, apakah itu berhasil atau tidak, Anda akan mengetahuinya nanti. Ingatlah untuk menghormati taruhan Anda. Begitu dia selesai berbicara, hanya ada suara yang tajam, dan perisai berlian tidak dapat lagi mendukung itu dan langsung roboh. 4 macan tutul yang membelah langit muncul di depan semua orang dengan mata penuh semangat. Tanpa ragu-ragu, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menyemprotkan segenggam bubuk putih ke arah 4 pria besar di depannya. Di saat yang sama, semua orang sangat gugup, memegang erat senjata di tangan mereka, melihat sekeliling dengan waspada, siap bertarung mati-matian kapan saja. Hu Yaoyao melangkah maju, memegang cambuk panjang di tangannya dan melindungi Ye Bufan di belakangnya. Semua orang melihat keempat macan tutul pembelah langit bersama-sama, menunggu reaksi satu sama lain, ingin melihat apakah bubuk obatnya bisa bekerja. Hampir dalam sekejap mata, keempat pria besar di depan mereka berubah. Masing-masing bernapas dengan cepat, mata mereka merah darah, dan mereka tampak lebih ganas dari sebelumnya. Dirong berkata dengan sinis, racunmu tidak bekerja sama sekali. Tampaknya membuat marah pihak lain. Yang lain juga percaya bahwa keempat macan tutul yang membelah langit tidak menunjukkan tanda-tanda diracuni, tetapi menjadi semakin impulsif. Ye Bufan tersenyum aneh, tunggu saja dan serahkan pedang itu kepadaku. Aduh! Pada saat ini, seekor macan tutul yang membelah langit mengeluarkan lolongan yang menggemparkan, lalu melompat dan menerkam semua orang. Hu Yaoyao terkejut dan menjadi pucat.
Dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. Apakah kamu gila? Lepaskan cepat. Tepat ketika Hu Yaoyao tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, dia melihat macan tutul pembelah langit tidak menyerang semua orang, dan bahkan mengabaikan mereka sama sekali. Dia melompati kepalanya dan menerkam macan tutul pemecah langit di belakangnya. Semua orang sekarang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Yuyu dan yang lainnya awalnya siap untuk mengambil tindakan, tetapi mereka tercengang saat melihat adegan ini. Namun pada akhirnya, muncul pemandangan yang semakin mengejutkan mereka. Setelah kedua macan tutul pemecah langit itu berkumpul, mereka langsung berpelukan dan mulai melakukan olahraga paling primitif. Di saat yang sama, dua orang lainnya melakukan hal yang sama, melakukan apa yang mereka sukai di depan semua orang. Bola mata semua orang hampir melotot keluar dari rongganya, dan integritas mereka hancur. Mereka tidak pernah menyangka kalau bubuk putih yang digunakan Ye Bufan akan memberikan efek seperti itu. Ternyata itu bukanlah racun, melainkan bubuk obat ampuh yang bisa membuat monster kepanasan. Yang dikeluarkan Ye Bufan adalah angin musim semi dan bubuk hujan. Benda ini awalnya disiapkan untuk Li Tong, tapi terlalu banyak yang dimurnikan dan khasiat obatnya terlalu kuat. Ini adalah hal yang paling cocok untuk digunakan dalam adegan ini sekarang. Anda tidak harus memperlihatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi Anda juga dapat menghindari bahaya dan keluar dari masalah. Melihat keempat monster-monster yang begitu ganas tadi, mereka begitu sibuk saat ini sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Semua orang akhirnya merasa lega dan menghela nafas lega. Hanya saja pemandangan di depan saya terlihat terlalu intens dan agak eye-catching. Setelah Chen Yuyu mengerti apa yang sedang terjadi, dia segera memalingkan wajahnya yang cantik memerah seolah-olah dia akan berdarah. Bahkan Hu Yaoyao yang menawan dan murah hati pun seperti ini. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita yang belum meninggalkan istana, jadi dia masih sangat malu ketika melihat hal seperti itu. Hanya Ye Bufan yang melihat keempat orang besar di depannya dan tampak tertarik. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya efeknya tidak buruk. Kotor, tidak tahu malu. Padanya, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan metode ini. Ini disebut menundukkan musuh tanpa berperang. Ye Bufan memandangnya dan berkata, kami tidak menggunakan tentara satupun, dan tidak ada yang terluka. Kami hanya menggunakan sedikit bubuk untuk menyelesaikan dilema saat ini. Bukankah begitu? Bukankah ini ide yang bagus? Kenapa aku begitu cabul? Dirong terdiam. Meskipun metode Ye Bufan tampaknya tidak populer, efeknya jauh lebih baik daripada metode yang baru saja dia gunakan. Lebih banyak lagi. Tidak seorang pun yang hadir harus berkorban, apalagi mengandalkan Tuhan. Ini benar-benar hasil terbaik. Dia mendengus dingin dan berkata, bagaimanapun, kecabulan adalah kecabulan. Tidak ada orang baik yang akan membawa barang seperti itu bersamanya. Orang ini juga orang yang sangat licik. Melihat serangan frontal tidak berpengaruh, dia segera mengubah arah dan fokus di toples bedak. Tuan Di, saya seorang dokter. Bukankah normal membawa bubuk obat bersamaku? Ye Bufan memandangnya dan berkata, lagi pula, benda ini hanya untuk monster. Apakah Tuan berpikir ada hal lain yang bisa dilakukan? Sudah selesai. Atau apakah kamu memiliki selera yang begitu kuat? Apakah kamu masih memiliki fantasi tentang beberapa monster wanita? Tampaknya hatimu kotor, jika tidak, kamu tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Setelah mengatakan ini, Hu Yaoyao dan Chen Yuyu mereka semua menunjukkan ekspresi persetujuan yang mendalam dan tanpa sadar menjauh darinya. Wajah tua Dirong berubah warna menjadi hati babi. Tanpa diduga, setelah berbicara dan berbicara, baskom kotoran akhirnya menempel di kepalanya. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, berhenti bicara omong kosong, sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Ayo kita tunaikan taruhannya. Bab 1872 Hal yang paling membuat frustrasi. Dirong kemudian menyadari bahwa dia baru saja kalah taruhan, dan harganya adalah pedang emas yang diturunkan dari keluarganya di belakangnya. Ketika dia pertama kali membuat taruhan,
dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Dia juga tidak berharap pihak lain akan menggunakan metode ini untuk mengalahkan 4 monster kuat tingkat 6 di depannya. Tapi faktanya di sini, dia memang kalah. Dia sangat enggan untuk mengambil pedang ini. Itu adalah pusaka keluarga. Namun jika tidak diambil, taruhannya baru saja diputuskan di depan semua orang, dan total waktunya kurang dari 1/4 jam. Sulit untuk menyesalinya di depan umum begitu cepat. Melihat dia terdiam, Ye Bufan berkata dengan tidak sabar, "Ya, itu kamu. Kamu kalah dalam taruhan ini, akui kekalahan, dan tunaikan taruhanmu sesegera mungkin." Chen Yuyu berkata, "Kakak laki-laki, kata-kata seorang pria sejati seperti Akuda. Sulit untuk dikejar, kamu tidak benar-benar ingin gagal bayar, kan? Jika kamu kalah, kamu kalah. Berikan aku pedang dengan cepat." Tanda seru. Rong adalah kakak laki-lakinya, dia tidak punya niat sedikitpun. Dan jika Ye Bufan tidak mengambil tindakan sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di pihak mereka yang akan tewas, dan mungkin salah satu dari mereka adalah dirinya sendiri. Karena itu, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat berterima kasih kepada kakak di hadapannya. Feng Danian ragu-ragu dan kemudian berkata, "Ya, kakak, jika kamu kalah, kamu kalah. Selain itu, adik, laki-laki Ye yang menyelamatkan kita sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan." Di sana Dirong tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, "Akui kekalahan dan akui kekalahan. Karena saya, Tuan Di, telah membuat taruhan ini, saya mampu untuk kalah. Bukankah itu hanya pedang? Ambil saja dan lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang emas dari punggungnya dan menyerahkannya. Benar, Ye Bufan sambil bercanda mengambil pedang itu ke tangannya dan memainkannya dengan hati-hati. Kelihatannya cukup bagus. Akhirnya, dia berbalik dan mengirimkan pedang emas itu ke Hu Yao Yao. "Yao Yao, benda ini tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya, kamu bisa menggunakannya, itu akan lebih efektif saat menghadapi monster. Pedang ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Meski tak ternilai harganya, namun tidak bisa dibandingkan dengan gigi naganya. Terlebih lagi, dia sekarang adalah ahli pemurnian tubuh, dan setiap bagian tubuhnya setara dengan senjata ajaib. Pedang ini tidak begitu berharga baginya. Wanita ini tidak pernah meninggalkannya sekarang, dan sekarang dia memberinya hadiah kecil. Dia memberikannya dengan santai, tetapi yang lain tercengang. Setiap orang adalah seorang kultivator dan mengetahui nilai pedang ini. Ketika senjata spiritual tingkat tinggi ada di tangan, tidak peduli siapa itu, mereka akan memperlakukannya sebagai harta karun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan berpindah tangan dan memberikannya. Hu Yao Yao juga tampak tidak percaya, "Saudaraku, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku?" "Tentu saja," Ye Bufan berkata dan meletakkan pedang itu langsung ke tangannya. "Ini," Hu Yao Yao berkata dengan bingung, "tapi hadiah ini terlalu mahal. Apa yang begitu berharga? Itu hanya pedang." Ye Bufan tersenyum, "Lagi pula, aku mengandalkanmu mencari nafkah. Beri aku hadiah kecil agar aku bisa merasa lebih percaya diri di masa depan." Melihat bahwa dia benar-benar ingin memberikannya padanya, Hu Yao Yao tidak berkata apa-apa lagi dan menyingkirkan pedangnya sambil tersenyum berdiri. "Adik, terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia langsung mencium pipi Ye Bufan. Puff! Melihat mereka berdua begitu mesra, Dirong di sebelahnya hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Menggunakan pedang keluarganya untuk menyenangkan wanita yang disukainya, tapi dia hanya bisa melihat dari samping dan tidak melakukan apapun. Dia menatap Ye Bufan dengan mata yang kejam. Jika matanya bisa membunuh, dia akan dipotong-potong. Tapi tidak mungkin. Dia telah kehilangan pedang emasnya, sekarang menjadi urusan orang lain, dia tidak memiliki kendali atas apa yang ingin dia lakukan. "Oke, ayo cepat pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju sisi lain lembah dengan wajah pucat. Hu Yao Yao juga berkata, "Ya, adikku, sangat berbahaya di sini. Jika hal-hal itu kembali sadar, kita akan mendapat masalah. Ayo cepat pergi. Jangan khawatir, obatku sangat kuat. Mereka akan dibunuh sebelum gelap. Aku tidak bisa berhenti." Ye Bufan melihat kembali ke 4 monster yang bekerja tanpa lelah,
terkekeh, dan kemudian mengikuti yang lain menuju lembah. Segalanya berjalan lebih lancar melalui lembah ini, dan tidak ada yang bertemu monster kuat. Bahkan jika Anda bertemu satu atau dua orang sesekali, Anda dapat dengan mudah menghadapinya dengan kekuatan semua orang. Sekitar 1 jam kemudian, puncak gunung besar muncul di hadapan semua orang, yaitu puncak Hongxia, tujuan perjalanan ini. Ketika semakin dekat, Ye Bufan menyadari bahwa puncak Hongxia bukanlah puncak gunung, melainkan puncak utama dengan 6 puncak kecil di sampingnya. Menurut Luo Yudi, rumput bintang 7 seharusnya berada di bawah puncak utama. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan dan bahaya, semua orang akhirnya mencapai tujuan mereka dan semua orang menghela nafas lega. Chen Yuyu bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu dan saudari Hu lakukan di sini? Apakah ini juga untuk rumput bintang 7? Ye Bufan berpikir, orang-orang ini semua ada di sini untuk rumput bintang 7, dan seperti yang diharapkan, lebih dari satu orang mendapat kabar itu. Satu untuk diriku sendiri. Hu Yaoyao tidak mengetahui hal ini, dan bertanya dengan heran, rumput bintang 7 apa? Saudari Hu, tahukah kamu? Obat mujarab terbaik, rumput bintang 7, ditemukan di sini. Chen Yuyu berbicara terus terang dan tidak menyembunyikan apapun, langsung menceritakan informasi yang didapatnya dari awal hingga akhir. Dirong mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Menurutnya, tidak ada gunanya bahkan jika pihak lain mengetahui berita itu. Belum lagi Ye Bufan hanyalah seorang biksu di tahap jiwa baru lahir, bahkan alam pemurnian kekosongan Hu Yaoyao saja tidak cukup. Chen Yuyu akhirnya berkata, rumput bintang 7 adalah ramuan terbaik dan sangat berharga. Setelah diformulasikan menjadi pil, tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan mental Anda. Kali ini kami mendapatkan berita dan datang ke sini, hanya untuk mendapatkan rumput bintang 7. Ye Bufan tiba-tiba merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Semakin dekat dia ke puncak Hongxia, semakin tinggi level monster tersebut. Belum lagi monster level 5, bahkan monster level 6 ada di mana-mana. Informasi yang dia dapatkan sendiri mengatakan bahwa ada monster level 5 yang menjaga di sini, tapi menilai dari situasi saat ini jelas tidak realistis. Jika orang yang menjaga rumput bintang 7 hanyalah monster level 5, apalagi ras manusia, mereka pasti sudah terpecah belah oleh monster lain. Kalian pasti tahu kalau ramuan tidak hanya berguna untuk manusia, tapi juga untuk monster. Tampaknya ada sedikit kekurangan dalam berita ini. Rumput bintang 7 memang benar, tetapi monster tingkat kelima pasti salah. Benar saja, saat ini Chen Yuyu berkata lagi, hanya saja rumput bintang 7 ini dijaga oleh monster tingkat ke-7. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya sama sekali, dan mereka mungkin kehilangan nyawa di sini. Tingkat rumput, monster. Ye Bufan bertanya, dari mana kamu mendapatkan beritanya? Chen Yuyu berkata, itu paviliun Jubao. Ye Bufan mengerutkan kening. Berita yang mereka dapatkan dari paviliun Jubao adalah monster tingkat ke-7 binatang buas, dan yang dia dapatkan adalah level kelima. Kekuatan antara keduanya benar-benar berbeda. Luo Yudi tidak mungkin membohongi dirinya sendiri. Hanya ada satu jawaban, dan pasti Dulang telah melakukan sesuatu. Hu Yaoyao berkata dengan heran, monster tingkat ke-7 sebanding dengan monster di tahap fusion. Dengan orang menakutkan yang menjaga mereka, tidak peduli betapa berharganya rumput bintang 7, mereka tidak bisa mendapatkannya, bukan? Dengan sedikit orang di depannya, dengan kekuatan seperti itu, dia hampir tidak bisa melawan monster tingkat 6, tapi dia hanya bisa berlari sejauh yang dia bisa ketika bertemu dengan binatang tingkat 7, apalagi merebut harta karun itu. Bab 1873, Domain Binatang Iblis. Tidak masalah, para tetua keluarga akan segera datang. Pada saat ini, Dirong berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya, jika kamu ingin menghadapi monster tingkat ke-7, kami pasti akan melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Tapi paman kedua saya berada di tahap fusion. Orang kuat itu akan segera datang. Oh, Hu Yaoyao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun.
Tujuan aslinya kali ini bukanlah rumput bintang 7, jadi tentu saja dia tidak punya rencana apapun. Ye Bufan sedikit mengernyit dan berpikir cepat dalam pikirannya. Dia pasti akan mendapatkan rumput bintang 7, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Tapi dengan kekuatannya saat ini, tidak apa-apa menghadapi monster tingkat 6, tapi jika itu monster tingkat 7, itu masih jauh dari cukup. Dalam hal ini, Anda tidak bisa terburu-buru maju dan Anda hanya bisa menunggu kesempatan. Yang terbaik adalah Dirong dan yang lainnya bertarung dengan monster tingkat ke-7, dan kemudian diam-diam mendapatkan rumput bintang 7 di tangan Anda. Saat mereka berbicara, mereka semakin dekat ke puncak Hongxia. Dirong berhenti dan berkata kepada semua orang, "Oke, kita tidak bisa melangkah lebih jauh di sini. Di depan kita adalah domain monster tingkat ke-7. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat melangkah ke dalamnya, jika tidak kita akan berada dalam bencana sebelum paman kedua saya datang." Semua orang tahu ini. Monster selalu memiliki kesadaran domain, dan semakin tinggi levelnya, semakin banyak kesadaran domain yang mereka miliki. Jadilah kuat dan jangan biarkan orang luar ikut campur. Semua orang juga berhenti. Chen Yuyu melihat ke arah Ye Bufan dan berkata, "Saudari Hu, karena ini bukan karena rumput bintang 7, apa yang kamu lakukan di sini di puncak Hongxia? Ayo pergi ke puncak terdekat untuk memetik ramuan obat." "Hu Yao Yao," ucapnya sambil menunjuk ke puncak gunung kecil tak jauh dari situ. Chen Yuyu berkata dengan antusias, "Apakah ini berbahaya? Apakah Anda ingin kami pergi dan membantu?" Di masa lalu, jika pada saat ini, Dirong pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyenangkan. Tetapi pada saat ini, dia dihentikan secara tidak biasa dan menghentikannya, "Adik perempuan, jangan main-main. Paman kedua akan segera datang. Mari kita tunggu di sini dan jangan bergerak." Yang lain, Hu Yao Yao berkata, "Tidak perlu, tidak ada bahaya di sana, adikku dan aku bisa mengatasinya." "Oke, kalian, hati-hati," kata Chen Yuyu dan melambai kepada kedua orang itu. "Ayo pergi." Hu Yao Yao mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu menarik Ye Bufan dan berjalan menuju puncak kedua di dekatnya. Melihat punggung kedua orang itu menghilang, Dirong berkata kepada Feng Danian dan Chen Yuyu, "Adik laki-laki dan perempuan, kalian berdua tidak boleh berjalan-jalan di sini. Tunggu paman kedua, saya akan keluar untuk mengumpulkan beberapa bahan obat yang dibutuhkan." Oh, kedua pria itu mengangguk tanpa banyak berpikir. Sosok Dirong melintas dan memasuki hutan terdekat. Dia menemukan tempat terpencil. Dia mengeluarkan satu set pakaian hitam dan mengganti pakaian putihnya. Kemudian dia mengeluarkan tudung dan menyembunyikan penampilannya sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, tatapan menyeramkan muncul di matanya. Dia jelas seorang biksu di alam pemurnian kekosongan, tapi dia dipermalukan satu demi satu oleh tahap jiwa baru lahir kecil di sepanjang jalan. Yang terpenting pedang emas itu adalah pusaka keluarga, tapi sekarang sudah jatuh ke tangan Ye Bufan. Dia harus mendapatkannya kembali bagaimanapun caranya, kalau tidak dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada paman keduanya ketika dia datang. Untuk dua tujuan ini, dia memutuskan untuk membunuh Ye Bufan. Hanya saja sulit untuk melakukan apapun di depan semua orang, jadi kini dia bersembunyi diam-diam, hanya bersiap mengikuti kedua orang itu secara diam-diam. Karena lawan harus menghadapi monster tingkat 6, Hu Yao Yao pasti tidak akan bisa menjaga Ye Bufan ketika saatnya tiba, dan kesempatan bagus akan datang untuk mengambil tindakan sendiri. Kemudian sosoknya menghilang ke dalam hutan dalam sekejap, dan dia mengejar Ye Bufan dan mereka berdua. Hu Yao Yao memimpin jalan. Puncak yang mereka tuju tidak terlalu jauh dari puncak utama, sekitar 20 mil jauhnya. Setelah 10 menit, mereka berdua sampai tidak jauh dari kaki gunung. Dia berhenti dan menarik Ye Bufan, bersembunyi di balik batu besar di dekatnya, menunjuk ke sebuah gua besar dan berkata, "Tempat yang akan kita tuju ada di sana." Ye Bufan berkata, "Kamu diracuni di sini terakhir kali." Hu Yao Yao berkata dengan ekspresi serius. Chaos King ditumbuh di gua ini, tetapi dijaga oleh kera iblis bertanduk beracun. Orang ini adalah monster level 6 dengan kekuatan tempur super kuat yang bisa mengeluarkan racun.
Saya diracuni terakhir kali dan hampir mati di sini. Petik 2. Ye Bufan berkata, orang ini adalah monster tingkat 6. Kamu hanya berada di puncak transformasi. Beraninya kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah untuk itu. Tentu saja saya tahu ini, dan tentu saja saya tidak akan agresif. Hu Yaoyao membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan botol transparan kecil berisi bubuk obat putih. Aku membeli benda ini dengan banyak uang dari pelelangan. Itu bisa melindungi nafas orang. Jika kamu memercikkannya ke tubuhmu, itu tidak akan ditemukan oleh monster. Aku sudah lama mengamati secara diam-diam di sini dan telah menguasainya, kebiasaan kera iblis bertanduk beracun. Orang ini tidur selama 10 jam sehari. Jadi aku menyelinap ke dalam gua saat dia sedang tidur, mencoba mencuri bola nasi hijau kekacauan, tapi aku tidak menyangka dia akan menemukanku. Ye, kata Bufan, bagaimana kamu bisa lolos dari terjebak di dalam gua oleh orang sebesar itu? Saat itu, aku mengandalkan armor roh pelindung di tubuhku untuk menahan pukulan dan berhasil melarikan diri dari gua, Hu Yaoyao berkata dengan raut wajahnya. Untuk ramuan obat, Ye Bufan dapat melihat bahwa rumput hijau kekacauan ini sama pentingnya bagi Hu Yaoyao seperti halnya rumput bintang 7 baginya. Tapi dia tidak bertanya lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Lalu apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Meskipun dia sekarang dalam tahap awal menjadi dewa, tampaknya tidak mungkin untuk menghadapi monster puncak tingkat 6 secara langsung. Jangan lakukan itu, kata Hu Yaoyao, aku sudah memikirkannya, bawalah bubuk obat ini bersamamu. Aku akan memancing kera iblis bertanduk racun keluar nanti, lalu kamu bisa menyelinap masuk secara diam-diam, mencuri Chaos Kingdom, lalu kita dapat melarikan diri bersama. Ye Bufan mengerutkan kening, apakah ini mungkin? Hu Yaoyao berpikir bahwa dia mengkhawatirkan keselamatannya dan berkata, jangan khawatir, selama aku memimpin kera iblis bertanduk beracun keluar dari gua, kamu tidak akan dalam bahaya. Bedak ini sangat efektif, taburkan saja ke tubuhmu. Itu tidak akan mendeteksi auramu. Dan meskipun orang ini memiliki pertahanan yang kuat dan racun yang kuat, kecepatannya secara alami tidak secepat macan tutul pembelah langit jika saatnya tiba. Kamu bisa pergi dulu dan aku akan melindungimu, jadi kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Bukan itu yang saya maksud, tidak akan bisa bertahan lama setelah kamu memancing kera iblis bertanduk beracun itu, dan kamu mungkin akan terluka lagi. Tentu saja, Hu Yaoyao tahu itu. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan tegas, tapi ini yang terbaik cara yang dapat saya pikirkan. Chaos Kingdom sangat penting bagi saya dan saya harus mendapatkannya. Jangan khawatir, saya punya cara lain. Ye Bufan berkata, ikuti apa yang saya katakan, dan saya jamin saya dapat membantu Anda dapatkan Chaos Kingdom dengan aman. Mata Hu Yaoyao berbinar, saudaraku, jika kamu punya ide, tolong beritahu aku segera setelah kamu bisa membantuku mendapatkannya. Ramuan ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Bab 1874, Kera Iblis Bertanduk Racun. Wanita ini sungguh terlalu menawan, dan dia bertingkah genit dalam jarak yang begitu dekat, sungguh tak tertahankan. Ye Bufan menenangkan pikirannya dan menunjuk ke sebuah sarang kecil di tebing terdekat. Di sini tidak terlalu dalam, dan sebenarnya bukan gua, tapi masih sangat tersembunyi jika Anda menyembunyikan 3 atau 2 orang. Taburkan bedak ini ke tubuhmu, tunggu aku di sana untuk menyembunyikan auramu, dan serahkan sisanya padaku. Baiklah kalau begitu. Hu Yaoyao sangat percaya pada Ye Bufan, dan menuangkan sebagian bedak itu pada dirinya sendiri dan melompat ke sarang kecil. Kemudian dia menahan napas dan berkonsentrasi, dan menggunakan teknik pernapasan penyu untuk menurunkan pernapasannya ke tingkat terendah, menyembunyikan seluruh tubuhnya. Melihat bahwa dia bersembunyi dengan baik, Ye Bufan juga menuangkan bubuk dan menaburkannya pada dirinya sendiri, lalu menggunakan teknik tubuh ringan dan perlahan mendekati gua tempat tinggal kera iblis bertanduk racun. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia tidak berani melihat secara langsung, tetapi diam-diam menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa bahwa pintu masuk gua itu lebar, panjangnya hampir 10 meter, dan tingginya lebih dari 20 meter, tidak tahu seberapa dalam itu. Singkatnya, berdasarkan saat ini,
kesadaran spiritualnya tidak dapat melihat sampai ke dasar, dan dia tidak memperhatikan kera iblis bertanduk beracun. Begitu dia mengulurkan tangannya, botol berisi angin musim semi dan hujan muncul lagi di telapak tangannya, dan dia menuangkan sebagian kecilnya ke pintu masuk gua, lalu mengeluarkan pengering rambut senyap dari penyimpanan cincin. Menekan tombolnya, pengering rambut mulai berputar, angin kencang bertiup, dan angin musim semi berubah menjadi hujan dan langsung melayang menuju gua. Karena kamu tidak tahu seberapa besar gua itu. Jadi dia menggunakan jumlah yang sangat banyak, dan meniupnya sedikit saja akan memberikan efek. Setelah melakukan semua ini, dia tidak berhenti sejenak, dia menggunakan keterampilan fisiknya secara ekstrim dan melompat ke sarang gunung dalam sekejap, bersembunyi bersama Hu Yaoyao. Sarang ini terlalu kecil, meski hampir tidak bisa menampung 2 orang, tubuh mereka harus saling menempel erat. Pada saat ini, gunung itu tiba-tiba berguncang, dan suara gemuruh yang keras datang dari gua tempat kera iblis bertanduk racun berada. Sepertinya kegembiraan atau kemarahan. Singkatnya, pria besar ini sangat bersemangat. Sepertinya ia terus-menerus membentur tembok gunung, sehingga seluruh bukit berguncang. Hu Yaoyao bertanya dengan heran, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan pada pria itu?" Ye Bufan terkekeh. "Bukan apa-apa, aku hanya menggunakan angin musim semi dan bubuk hujan." Dia memahami maksudnya, lalu mengulurkan tangan dan meninju dadanya dengan ringan. "Saudaraku, kamu benar-benar jahat. Apakah ini kebijaksanaan?" Ye Bufan berkata, "Orang ini terlalu kuat, dan pasti berisiko untuk bertarung langsung. Mengapa kamu tidak memberinya kabar yang kuat? Ia keluar untuk mencari orangutan betina, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan." Hu Yaoyao berkata dengan ragu-ragu, "Itu ide yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Selama di sana tidak ada kera setan bertanduk beracun lainnya di dalam gua. Ini pasti akan berhasil." Setelah beberapa tes, Ye Bufan akhirnya memastikan kemanjuran bubuk Chunfeng Huayu. Dia baru saja mengukur dan memberi begitu keras sehingga monster tingkat 6 pun tidak bisa mengendalikannya, bahkan monster tingkat 10 pun memiliki naluri. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh besar bergegas keluar dari gua. Pria ini tingginya hampir 3 meter dan tampak seperti gorila raksasa. Di atas kepalanya terdapat kula tebal yang berwarna hitam seperti badak. Saat ini, matanya berwarna merah darah, dan terkadang ia memukul dadanya, terkadang dengan keras membentur dinding gunung di sebelahnya. Sebagai monster puncak tingkat 6, orang ini sangat kuat sehingga dia bisa membuat seluruh bukit bergetar hanya dengan satu pukulan, hanya dengan satu jentikan jarinya, bebatuan akan pecah berkeping-keping dan tanah serta pepohonan akan beterbangan kemana-mana. Setelah orang ini keluar, matanya yang merah darah mengamati sekeliling, penuh dengan keinginan primitif. Ia ingin mencari seseorang untuk diajak melampiaskan, tapi sayangnya wilayahnya dekat dan tidak ada apa-apa di sana, apalagi kera betina, bahkan semut pun tidak. Didorong oleh angin musim semi dan hujan, ia menjadi semakin bersemangat, mengaum satu demi satu, lalu berlari menuruni gunung dengan kakinya yang tebal. Ia telah benar-benar menenggelamkan alasannya sekarang, dan satu-satunya pemikirannya adalah menemukan kera betina untuk dilampiaskan, dan ia sama sekali tidak peduli dengan Chaos Kingdi. Melihat ke arah perginya pria besar itu, wajah Hu Yaoyao menunjukkan sedikit kegembiraan, mengetahui bahwa rencananya berhasil. Melihat kera iblis bertanduk racun telah mencapai kaki gunung, dia hendak meninggalkan sarangnya, tetapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. "Jangan khawatir, pastikan untuk tidak ketahuan oleh orang ini, jika tidak maka akan sangat merepotkan." Hu Yaoyao berkata, "Orang ini adalah monster, dia tidak akan tertarik pada orang, kan?" Kepalanya berpikir bahwa Yao Rui hanya diracuni sedikit, dia menghancurkan dulang sampai mati. Khasiat obat ini sangat berlebihan. Jika ada yang tertular, tidak akan ada perbedaan antara pria dan wanita, sebelum dan sesudahnya, jadi kita harus lebih berhati-hati. Hu Yaoyao terlihat menawan di luar, tapi sebenarnya memang begitu. Sebenarnya wanita yang sangat sederhana. Apapun kelompoknya, laki-laki atau perempuan, kamu bisa mengerti, tapi poin ketiga adalah kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mau tak mau aku bertanya,
saudaraku, apa artinya tidak membedakan antara sebelum dan sesudah? Ye Bufan secara tidak sengaja membiarkan sesuatu lolos. Hal semacam ini sangat sulit untuk dijelaskan, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah, dalam hal apapun, berhati-hatilah. Keduanya menunggu beberapa saat sampai sosok Ra Iblis bertanduk racun menghilang sepenuhnya, lalu melompat turun dari gunung dan bergegas ke dalam gua secepat mungkin. Dirong telah mengikuti Ye Bufan. Sebagai orang kuat di alam pemurnian kekosongan, dia memiliki keterampilan melacaknya sendiri. Belum lama ini, ia sampai di kaki bukit, namun tiba-tiba menemukan aura Ye Bufan dan Hu Yao Yao telah menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Dia bingung. Mungkinkah pihak lain mengetahui bahwa dia mengikutinya? Ini tidak mungkin. Saya mengikutinya jauh-jauh dan tidak mungkin saya ketahuan. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap ingin menemukan Ye Bufan dan mendapatkan kembali pedang emas keluarganya. Meski auranya hilang, tujuan pihak lain sangat jelas, yaitu gua. Pergi saja ke sana dan lihat, dan Anda pasti bisa menemukan seseorang. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju gunung. Menurutnya, pihak lain hanyalah monster tingkat 6. Biarpun dia ketahuan, itu bukan masalah besar. Biarpun dia tidak bisa melawannya, dia masih bisa kabur, jadi tidak akan ada bahaya. Tapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, ada getaran di tanah, dan kemudian tubuh besar kera iblis bertanduk racun muncul di depannya. Apa yang terjadi? Seharusnya itu tidak terjadi ketika dia menemukanku tepat setelah aku datang ke sini. Setelah terkejut, Dirong merasa ada yang tidak beres. Mata kera iblis bertanduk beracun raksasa ini berwarna merah darah, dan dia sangat bersemangat, seperti marah tapi bukan amarah, seperti kegembiraan tapi bukan kegembiraan. Kemudian matanya tertuju pada bagian khusus, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana mungkin kera iblis bertanduk beracun, monster tingkat 6, tiba-tiba menjadi panas. Pada saat ini, bayangan macan tutul pembelah langit benar-benar muncul di benaknya, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Orang itu pasti yang melakukannya. Dia membius kera iblis bertanduk racun lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat dan dia telah ditemukan oleh kera iblis bertanduk racun. Bab 1875 Orang Malang yang Malang. Kera iblis bertanduk racun melihat Dirong mengaum, matanya yang merah darah berkilat kegirangan, seolah-olah sedang melihat orangutan betina yang telah dirindukannya selama bertahun-tahun, dan ia melompati. Melihat situasi ini, Dirong sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, karena ketegangan yang berlebihan, gerakan tubuhnya menjadi jauh lebih tidak fleksibel dibandingkan sebelumnya. Dia sangat lambat sehingga pergelangan kakinya dicengkeram oleh kera iblis bertanduk racun dan kemudian dijepit ke tanah. Dirong hampir menjadi gila saat melihat tubuh kecil seperti gunung itu menekan ke arahnya. Monster tingkat 6 memang menakutkan pada awalnya, tetapi jika mereka dibunuh oleh orang besar ini, bagaimana mereka bisa bertahan dalam kehidupan ini? Memikirkan hal ini, dia tidak lagi mempedulikan apapun, dan menyerang dengan kedua telapak tangannya, mengenai dada kera iblis bertanduk racun 7 atau 8 kali berturut-turut. Sangat disayangkan orang ini adalah monster puncak level 6 dengan pertahanan yang menakutkan. Jika dia memiliki pedang emas di tangannya, dia masih bisa menimbulkan ancaman bagi lawan, tapi tinjunya saja tidak akan berpengaruh sama sekali, sama seperti itu, sebuah pijatan. Kera iblis bertanduk racun tidak peduli dengan serangan Dirong. Matanya penuh dengan keinginan primitif. Dia segera menekannya ke bawah dan memeluknya erat dengan dua tangan yang sangat tebal. Melihat mulut besar itu terus-menerus mengeluarkan bau busuk dan menggerogoti wajahnya, dia merasa pusing dan hampir pingsan. Dirong, yang ditembaki, terus meronta, menggunakan tinju, keterampilan telapak tangan, dan kekuatan jarinya untuk menyambut kera iblis bertanduk beracun itu. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, "Tolong, ayo bantu aku secepatnya." Menurutnya, selama dia memanggil adik-adiknya dan menarik perhatian pria besar ini, dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Tapi masih ada jarak 20 mil antara sini dan sana. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak bisa mendengar apapun dari sisi lain. Terlebih lagi, perjuangannya tidak berpengaruh sama sekali. Kera iblis bertanduk racun, yang begitu bersemangat dengan angin musim semi dan bubuk hujan, sepertinya tidak mengetahui rasa sakit saat ini, dan serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Dirong mencoba menyegel titik akupuntur lawan. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan bahwa benda ini sama sekali berbeda dari titik akupuntur manusia, dan tidak ada gunanya meskipun dia mengkliknya. Yang paling penting adalah dengan tingkat kultivasinya saat ini, energi sejatinya tidak dapat menembus pertahanan lawan. Bahkan jika ada titik akupuntur, mereka tidak dapat mencapai tujuan untuk menyegelnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sebagai seorang jenius seni bela diri tingkat tinggi dan putra tertua dari keluarga Dirong tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di hari yang memalukan seperti itu. Dan dalam situasi ini, dia begitu tertekan sehingga dia tidak bisa mengalahkan lawannya sama sekali. Dia akhirnya menyadari apa artinya menjadi lemah, menyedihkan dan tidak berdaya. Meskipun Dirong dianggap tinggi, dia lemah dan menyedihkan di depan kera iblis bertanduk beracun setinggi 3 meter. Saat kera iblis terus mengayunkan cakarnya, pakaiannya telah terkoyak-koyak, membuatnya sangat menyedihkan. 2 garis air mata penghinaan mengalir di wajahnya. Pria kuat di alam pemurnian kekosongan itu benar-benar merasakan kesengsaraan dan keputusasaan dari gadis kecil yang sedang dirusak. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah mengejarnya, yang akan membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, Ye Bufan dan 2 orang lainnya telah memasuki gua tempat kera iblis bertanduk racun berada. Hu Yaoyao pernah ke sini sekali sebelumnya dan mengetahui rute ke sini. Dia langsung bergegas ke puncak gua tanpa berhenti sama sekali. Meski kedalaman gua tersebut ratusan meter, namun dengan gerakan cepat kedua orang tersebut, mereka dapat mencapainya hampir dalam sekejap mata. Monster-monster tersebut telah mencapai tingkat ke-6 ke atas, dan telah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, sehingga seluruh gua bersih dan rapi, dan tata letaknya seperti gua tempat para pembudidaya berlatih. Dasar gua terdapat dinding batu setinggi sekitar puluhan meter, terlihat sehalus cermin, namun terdapat tumbuhan hijau yang tumbuh di atasnya. Tanaman hijau keos itulah yang dicari Hu Yaoyao. Ketika dia mendekat, dia tidak berhenti sama sekali. Dia langsung melepas Chaos King Di, memasukkannya ke dalam kotak giok, menyimpan cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan lari. Meskipun kera iblis bertanduk racun telah melarikan diri sekarang, entah kapan orang itu akan kembali. Begitu dia diblokir di dalam gua oleh monster tingkat 6, itu sangat berbahaya. Lagi pula, dia tidak memiliki armor senjata spiritual lain, dan dia mungkin mati di sini. Kedua orang itu sangat cepat. Hampir dalam beberapa tarikan napas, mereka bergegas keluar gua lagi. Pada saat itu, suasana masih sepi di sini, dan auman kera iblis bertanduk racun terus terdengar dari kejauhan. Hu Yaoyao menghela nafas panjang dan akhirnya berhasil. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu, kalau tidak orang besar itu akan kembali dan menemukan bahwa harta karunnya hilang, dan dia akan menjadi gila. Belakangan ini, Ye Bufan masih memiliki pemahaman tertentu tentang kebiasaan monster, jadi dia langsung menarik Hu Yaoyao ke udara. Dia berdiri dan langsung bergegas ke puncak gunung terdekat. Meskipun dia telah memperoleh Chaos Green Grass sekarang, dia tidak akan pergi sampai dia memiliki Seven Star Grass. Kedua orang tersebut menemukan pohon berumur 1000 tahun dengan dahan dan daun lebat di puncaknya, lalu menyembunyikannya di ubun-ubun pohon. Lokasi di sini sangat bagus. Tidak hanya nyaman untuk menyembunyikan sosok seseorang, tetapi seseorang juga dapat menikmati pemandangan sebagian besar puncak Hongxia, dan segala sesuatu di bawah dapat terlihat dengan jelas. Keduanya memilih batang pohon yang tebal dan hanya duduk dengan nyaman ketika mendengar lolongan menyedihkan datang dari bawah gunung. Mengikuti suara tersebut, saya melihat seorang pria berbaju hitam ditembaki dan dirusak oleh kera iblis bertanduk racun. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu sial? Tanpa diduga, kera iblis bertanduk racun baru saja bergegas turun dan menemukan seseorang untuk dicurahkan.
Karena orang ini sangat besar, hampir menutupi orang di bawahnya, dan meskipun kepala orang tersebut terbuka dan dia masih mengenakan tudung, sangat mustahil untuk mengetahui siapa dia. Sungguh menyedihkan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menatap penuh simpati pada pria malang yang malang di bawah. Saudaraku, haruskah kita turun dan membantunya? Hu Yaoyao masih merasa simpati. Kamu bisa membantunya, tapi orang ini sangat kuat, kita harus memikirkan cara. Ye Bufan baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dengar, mengapa teriakan orang ini terdengar sangat mirip dengan Dirong. Tolong, ayo bantu aku secepatnya. Saat pria berbaju hitam di bawah terus berteriak minta tolong, kedua orang itu mendengarnya dengan lebih jelas. Hu Yaoyao dengan hati-hati membenarkannya, dan kemudian berkata dengan ragu, sepertinya itu benar-benar dia. Mengapa dia ada di sini? Bukankah dia sedang menunggu paman keduanya di sana? Itu pasti dia. Sangat yakin. Pegunungan 10.000 binatang pada awalnya berpenduduk jarang, jadi tidak mungkin ada orang yang memiliki suara yang mirip dengan suara Dirong. Hu Yaoyao berkata, saudaraku, tidak peduli apa yang saya katakan sebelumnya, orang ini juga adalah rekan kita. Bagaimana kalau kita pergi dan membantunya? Tunggu sebentar. Menurut Anda mengapa dia muncul di sini? Saya juga tidak tahu tentang ini. Kalau begitu pikirkan lagi, di gunung dan hutan belantara yang terpencil ini, dengan langit cerah dan matahari putih, mengapa dia mengenakan pakaian malam? Dia bahkan kehilangan akal, terjebak. Apakah kamu takut dikenali oleh monster itu? Ini, Hu Yaoyao awalnya adalah wanita yang sangat pintar. Dia hanya tidak memikirkannya dengan hati-hati, tapi sekarang dia sampai pada kesimpulannya segera setelah memikirkannya. Datang untuk kita.